Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ini adalah debut UFC di Baku, Azerbaijan, dan juga debut UFC di seluruh Azerbaijan. Ini akan jadi UFC pertama kali digelar di negara tersebut. Penyelenggaraan ini merupakan hasil kerjasama antara UFC dengan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Azerbaijan dan Baku City Circuit, yang melihat ini sebagai babak bersejarah dalam olahraga di negara tersebut. UFC Baku menawarkan banyak hal, lokasi baru, pasar baru, tapi tensi yang dibawa tetap sama, yaitu keras, teknikal, brutal, dan penuh taruhan. Di puncak acara, dua light heavyweight bakal saling hantam, bukan hanya untuk menang, tapi juga buat selamatkan karir mereka. Jamal Hill dan Holly Rountree datang ke Azerbaijan bukan sebagai pemenang saja, tapi sebagai dua mantan ancaman yang baru saja ditampar kenyataan. Dan kali ini tidak ada ruang untuk jatuh dua kali. Jamal Hill, si mantan juara yang sempat memegang sabuk tanpa terkalahkan di UFC, kini datang setelah mengalami dua kekalahan telak. Satu dari Alex Pereira dengan KO brutal yang merontokkan kepercayaan dirinya. Lalu kekalahan dari Jiri Prochazka yang membuat Jamal Hill terlihat kehilangan arah. Dalam dua pertarungan itu, Jamal Hill tidak hanya dikalahkan, tapi dipukul mundur secara teknikal dan mental. Strikingnya kehilangan tajinya, gerakannya terasa ragu, dan ex-juara ini seperti bukan Jamal Hill yang dulu. Padahal sebelumnya Jamal Hill dikenal sebagai sniper di divisi light heavyweight. Punya tangan kanan yang sangat tajam, akurasi yang tinggi, fundamental yang sangat kuat, dan kemampuan membaca jarak yang sangat luar biasa. Tapi sekarang ia datang dengan beban kekalahan beruntun, dan semua orang bertanya, masih adakah sisa raja di dalam dirinya? Sementara itu di seberang cage, Holly Rountree Jr. berdiri dengan kepala tegak. Meski juga baru kalah, tapi momentumnya lebih segar, dan kekalahannya datang dari tangan sang juara. Holly Rountree sempat mencetak rekor 5 kemenangan beruntun, dan nama-nama yang ia kalahkan bukan kaleng-kaleng, yaitu seperti Karl Roberson, Justin Jacoby, Chris Daukaus, Azamat Murzakanov, dan terakhir pertarungan keras melawan Anthony Smith yang akhirnya membuatnya dipercaya masuk tim elit. Tapi semua itu dihentikan oleh Alex Pereira dalam laga keras selama 4 ronde. Holly Rountree akhirnya tumbang lewat hook kiri di akhir ronde keempat. Bukan kekalahan cepat, bukan kekalahan karena kecerobohan, tapi karena pertahanan yang mulai runtuh dan daya tahan tubuh yang mulai menipis. Artinya Holly Rountree masih bisa berdiri di tim elit. Dan pertarungan di UFC Baku ini adalah panggungnya untuk kembali menantang peringkat 5 besar. Secara style, pertarungan ini ibarat benturan dua kutub. Jamal Hill ingin menjaga jarak, memakai jab, membaca ritme, dan menyelesaikan pertarungan dengan kontrol. Sedangkan Holly Rountree justru ingin perang, masuk cepat, lempar hook, dan cari knockout. Kalau Jamal Hill masih lambat dan ragu, dia bisa jadi target empuk untuk tendangan ke tubuh atau overhand kiri dari Holly Rountree. Tapi kalau Jamal Hill bisa bangkit, menemukan kembali kepercayaan dirinya, dan bermain disiplin, ia bisa mempermalukan Holly Rountree lewat decision. Fisik Jamal Hill lebih tinggi, jangkauannya lebih panjang, IQ strikingnya lebih tinggi. Tapi power dan agresi Holly Rountree adalah bom waktu yang bisa meledak di detik manapun. Prediksi gua, kalau pertarungan berjalan panjang, Jamal Hill bisa menang lewat poin. Tapi kalau selesai cepat, kemungkinan besar Holly Rountree bisa menang via KO. Lanjut ke main event. Rafael Fiziev kembali. Striker eksplosif dari Azerbaijan ini akhirnya bertarung di tanah leluhur. Dan lawannya bukan sembarang striker, dan salah satu fighter prospek favorit gua, yaitu Ignacio Bahamondes. Fighter yang bertubuh tinggi ini punya style yang flashy yang berbahaya. Rafael Fiziev datang dengan satu kemenangan penting, tapi sebelumnya kalah dari Justin Gaethje dan Mateusz Gamrot. Meski begitu, Rafael Fiziev tetap menjadi favorit penonton karena gayanya yang sangat menghibur, karena kecepatannya yang sangat luar biasa, karena dia brawling dengan otak. Lawan kali ini adalah Bahamondes, punya gaya yang lebih tenang, suka bermain dari luar, jabnya rapi, tendangannya presisi, dan dia bisa melepaskan spinning back kick ke wajah lawan. Ini bukan pertarungan yang mudah bagi Fiziev. Kalau dia terlalu terburu-buru, Bahamondes bisa menyiapkan counter. Tapi jika Fiziev bisa membuat pertarungan ini dari jarak dekat dengan tempo cepat dan tekanan tanpa henti, Rafael Fiziev bisa mencetak kemenangan KO di ronde 2 atau ronde 3.
Prediksi gua Rafael Fiziev tetap lebih unggul karena pengalamannya melawan top contender kelas lightweight. Tapi Bahamondes tidak bisa dianggap remeh. Kalau pertarungan ini jadi fight of the night, gua nggak terkejut, gua nggak kaget. Sekarang kita bahas beberapa nama prospek UFC Baku yang wajib diperhatikan. Yang pertama, Rizvan Kuniev. Fighter kelas heavyweight asal Dagestan ini adalah juara di Eagle FC dan juga sempat bersinar di PFL. Kuniev punya gaya khas Dagestan, takedown-nya kuat, kontrol ground dominan, dan daya tahan tinggi. Ia kini dalam rekor 10 kemenangan beruntun. Jadi saking jagonya, langsung diberi lawan yang super mematikan, yaitu Curtis Bates yang super jago grapplingnya. Jadi mungkin UFC mau nunjukin sejago apa grapplingnya Rizvan Kuniev ini, sampai harus berhadapan langsung dengan grappler terbaik di kelas heavyweight. Banyak yang menyebutnya sebagai Khabib versi heavyweight. Di tangan yang tepat, Kuniev bisa jadi ancaman serius bagi divisi ini. Tapi ya, kebanyakan fighter dari luar UFC biasanya demam panggung, kayak Patricio Pitbull di UFC. Jangankan dari luar UFC, dari UFC Fight Night ke UFC berangka aja bisa bikin fighter jadi demam panggung, kayak JK Saragi. Di UFC Baku, ia mendapatkan kesempatan tampil di main card, dan kalau ia bisa menang dominan, nama Rizvan Kuniev akan mulai diperhitungkan sebagai dark horse. Selain Kuniev, ada Taufik Musayev. Ex-bintang Rizin ini yang dikenal sebagai striker brutal dengan kardio yang luar biasa. Lalu Nazim Sadikov, ia adalah fighter Azerbaijan Amerika yang terus naik daun karena datang dengan rekor 10 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Itu pun hanya kalah saat debutnya. Dalam 4 pertarungannya di UFC, ia masih belum terkalahkan. Dan juga Muhammad John Naimov, fighter kelas featherweight asal Tajikistan ini siap menampilkan gaya khas Asia Tengah. Nama-nama ini mungkin belum sering terdengar, tapi mereka bisa mencuri perhatian dan bahkan mengubah peta peringkat UFC dalam waktu dekat. Dan jangan lupakan juga laga kelas heavyweight, yaitu antara Hamdi Abdul Wahab versus Muhammad Usman. Dua fighter kuat ini bisa saja mencetak KO tercepat malam itu. Nah, kesimpulannya adalah UFC Baku bukan sekedar debut lokasi baru. Ini tentang pembuktian, tentang siapa yang masih pantas bertarung di papan atas, tentang siapa yang layak disebut generasi penerus. Jamal Hill ingin kembali ke puncak, Khalil Rountree ingin jadi pemutus rantai dominan elit, Rafael Fiziev ingin membuktikan dia masih kontender, dan nama-nama baru ingin naik ke sorotan. Malam di Baku akan jadi keras, akan jadi bising, dan bisa jadi akan menciptakan bintang baru yang tak terduga. Jadi menurut teman-teman, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.